Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dari hasil dokumentasi proyek kami yang bernama Sehatin. Di sini saya bersama rekan-rekan saya ada David Ardian Alim, Farizal Syaiful, Ramandika, dan saya sendiri Septian, dan Agus Budi Pratama. Oke, mungkin langsung saja ke menunya. Oke, untuk program kita ini adalah mengenai kalkulator bertemakan kesehatan di sebuah program yang dibuat untuk memudahkan kalian para pengguna untuk menghitung atau dan memberikan informasi terhadap masalah berat badan secara keseluruhan. Angka yang dihasilkan juga bisa berperan sebagai tanda bahaya dan bisa melindungi seseorang dari penyakit kronis. Jadi ini adalah satu alat atau pembantu dalam kegiatan kita untuk mengontrol makanan yang kita makan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu adalah IBW. IBW itu kepanjangannya adalah Ideal Body Weight. Di sini kita akan mengukur berat badan ideal dari seseorang. Berat badan ideal adalah kategori di mana berat badan seseorang bisa dilihat jika seorang jatuh di bawah atau di atas kisaran berat badan ini, maka orang tersebut pastikan kurang berat badan atau juga bisa kelebihan berat badan lagi. Dan rumus untuk menghitung IBW ini adalah tinggi badan pria dikurang 100 dikurang tinggi badan seseorang dikurang 100 dikali 10% untuk pria. Kemudian untuk wanita tinggi badan dikurang 100 dikurang tinggi badan dikurang 100 dikali 15% untuk wanita. Lanjut. Ya, selanjutnya ada BMI atau yang kita kenal sebagai Body Mass Index. Nah, apa itu Body Mass Index? Itu seringkali kita kenal dengan indeks massa tubuh atau nilai ukur untuk mengetahui status gizi seseorang berdasarkan berat dan tinggi badannya. Nah, BMI ini juga dapat menjadi alat screening awal untuk mengetahui risiko terhadap suatu penyakit. Jadi kita bisa mengetahui indeks berat badan seorang dari misalnya dia itu obesitas atau kekurangan berat badan atau berat badan sudah ideal. Kita bisa mengetahuinya melalui ini aplikasi yang kita buat. Ya, selanjutnya ada BMR atau basal metabolic rate, adalah kebutuhan kalori minimal yang dipakai organ-organ tubuh untuk melakukan tugas dasarnya. Jadi BMR ini itu digunakan untuk melakukan aktivitas dasar yang ada pada tubuh seperti memompa jantung, mencerna makanan, bernafas, memperbaiki sel tubuh hingga membuang racun dalam tubuh. Nah, sekitar 50-80% energi harian yang Anda gunakan untuk menjalankan fungsi dasar tubuh itu berasal dari BMR. Komponen tubuh yang paling banyak menggunakan BMR yaitu otot. Ini disebabkan karena tubuh Anda membutuhkan banyak energi untuk menjaga massa otot. Biasanya untuk pria, cara menghitung BMR itu 66,5 ditambah 13,75 dikali berat badan, ditambah 5,003 dikali tinggi badan, dikurang 6,75 dikali umur. Sedangkan untuk wanita itu ada 55,1 ditambah 9,5 dikali berat badan, ditambah 1,85 dikali tinggi, dan dikurang 4,676 dikali umur pengguna. Ya, selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya kita ada kalori. Dari kalori ini kita bisa menghitung nih kalori harian setiap orang pasti beda-beda tergantung dari beberapa faktor, misal dari kegiatan, dari makanan juga, setiap orang beda-beda. Nah, dari kalori sendiri untuk mencari kalori yang pas itu kita bisa melihat dari mengukur dulu dari BMR-nya tadi, lalu kita kalikan dengan beberapa kualifikasi sesuai dari kegiatan kita, mulai dari sedentari,
likely active, moderate active, very active. Misalnya kita jarang sekali melakukan kegiatan atau mungkin sering bekerja, atau untuk orang kantoran yang jarang berolahraga itu bisa kita kategorikan sebagai sedentary atau dan seterusnya. Mungkin bisa dikalikan saja dengan poin-poin sebagai berikut. Oke, mungkin selanjutnya bisa diteruskan. Lalu selanjutnya ada kalkulator untuk menghitung kadar lemak yang ada pada tubuh. Di sini ada persentase kadar lemak tubuh normal ya di wanita itu antara 21 sampai 31%, dan pria itu tidak boleh lebih dari 14 sampai 25%. Yang dimana perbedaan persentase tersebut dipengaruhi dari gaya hidup, usia, dan pola olahraga yang dilakukan masing-masing individu. Di sini untuk menghitung kadar lemak yang ada dalam tubuh, pada pria kita bisa gunakan rumus 1,2 dikali BMI tambah 0,23 dikali usia dikurang 16,2. Sedangkan untuk wanita bisa 1,2 dikali BMI ditambah 0,23 kali usia dikurang 5,2. Oke, ini adalah tampilan dari sehatkalkulator.sh. Ini paling atas adalah menu function login. Di dalamnya ada dua opsi, ada sudah atau belum. Apabila Anda mau menjawab sudah, maka akan terlempar masuk ke dalam menunya. Apabila belum, maka Anda akan membuat registrasi baru dalamnya. Ke bawah lagi. Kemudian ada function loading. Di bawahnya lagi ada function guidebook untuk panduan dari panduan dari 5 jenis kalkulator satu. Terus bawah lagi. Terus di bawah ini ada function weight BMI, function weight BMR, function kalori, ada function register. Nah, ini untuk apabila tadi di menu pertama di register Anda belum terdaftar, maka Anda akan register di menu function ini. Terus ke bawah. Terus ini ada function login. Apabila Anda telah terdaftar, maka Anda akan masuk di function login ini. Terus bawah. Terus ada function kalkulator untuk menginput data-datanya seperti berat badan, tinggi, nama, jenis kelamin, usia. Terus ke bawah lagi. Terus bawah. Nah, ini untuk penghitungan BMR. Ini untuk penghitungan kalori. Penghitungan IBW, berat badan ideal. Perhitungan BFW untuk lemak bawah. Lalu ini adalah untuk menyimpan datanya ke database MySQL. Mungkin kita coba demo aja langsung ke terminalnya. Oke, di sini ada tampilan awalnya. Apakah Anda sudah punya akun atau belum? Di sini kita jawab sudah karena sebelumnya kami telah membuat akunnya. Satu, enter. Login dengan username, lalu masukkan passwordnya. Terus ini adalah tampilan data pribadinya. Anda bisa memasukkan nama Anda, jenis kelamin, berat badan, contohlah anggaplah 50 berat badannya. Terus masukkan tinggi 175. Masukkan usia 20 tahun. Kemudian ini adalah opsi sedentary apabila Anda cenderung malas, likely activity untuk aktivitas yang ringan, moderate activity,
aktivitas sedang, dan very aktif. Untuk aktivitas berat, dan ini akan terhubung dengan perhitungan kalori. Mungkin di sini taruhlah likely activity untuk aktivitas ringannya. Nah, kemudian ini adalah tampilan outputnya. Tinggi badannya 1,75, berat badannya 50, BMI-nya adalah 16,33, kurus sedang, dan angka metabolisme basalnya 1494,5. Tipe kegiatan fisiknya likely aktif atau latihan ringan. PMR-nya 1494,5, pengeluaran energi per hari 254,9. Lalu berat badan ideal adalah 67,5. Nilai BFW-nya 7,99. Lalu data akan tersimpan di database MySQL. Oke, ini mungkin buku panduannya ya, bisa dibuka satu-satu. Ini adalah tampilannya body mass index, kategori, dan BMI ranking. Ya, ini untuk buku guide booknya dari setiap jenis perhitungannya. Oke, untuk selanjutnya setelah kita melakukan registrasi dan login tadi, mungkin bisa kita langsung cek saja datanya di MySQL. Ini kita akan use data. Data itu database yang kita buat tadi, lalu kita bisa menggunakan select from tabelnya user data. Nah, maka akan terlihat ikut adalah username, nama, umur, jenis kelamin, berat badan, dan seterusnya. Berikut dengan tanggalnya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa melihat connection DB yang kita gunakan untuk menghubungkan database dengan PHP. Nah, di sini ada variable con, MySQL connect dengan parameter localhost, root itu adalah user yang kita gunakan, let me in adalah password, dan berikutnya adalah data, yaitu adalah nama database ya. Lalu di sini dari db.php ini mungkin akan bisa kita panggil pada file-file yang akan kita gunakan nanti. Oke, mungkin bisa diteruskan. Oke, untuk selanjutnya itu ada index.php untuk kita login di websitenya ya. Yang pertama itu di bagian head itu ada title, link untuk CSS, dan link buat fontnya yang kita gunakan. Dan berikutnya pada body itu ada PHP-nya, yang dimana itu require itu buat connect ke PHP. Lalu selanjutnya iset itu digunakan untuk mengambil data yang kita isi di HTML-nya untuk kita cari di SQL-nya, yang dimana kita menggunakan query select from user where username $username and password yang nanti akan menghasilkan result. Kalau misalkan berhasil, ia akan muncul langsung menyatakan kalau itu connect dan akan langsung masuk ke home. Bila error itu akan muncul pesan incorrect username atau password. Oke, selanjutnya ke bawah. Nah, ini ada tampilan HTML-nya. Image sendiri itu buat desain dari halamannya. Lalu yang di div username itu buat tampilan kolom username, input username, dan di bawahnya ada kolom input password. Lalu ada button untuk submit. Terus itu untuk register mungkin bisa langsung dilihat. Nah, ini adalah tampilan dari login kita. Kita bisa memasukkan username dulu di situ.
dan password-nya. Nah, jika benar, maka akan langsung masuk ke home. Ya, untuk tampilan utamanya seperti ini. Di sini ada beberapa fitur-fitur yang kami buat tadi yang melalui shell script. Ada BMI kalkulator, ada BMR kalkulator, ada fat kalkulator, kalkulator lemak, dan berat ideal. Lalu di sini juga ada untuk informasi atau panduan-panduan mengenai tadi BMI, apa itu BMI, dan bagaimana tabel yang ideal bagi manusia untuk BMI-nya. Lalu ada panduan untuk BMR, dan juga panduan untuk kalori. Dan juga ada dan juga di bawah ini ada data yang sudah terkoneksi dari saat login di awal. Misalnya kita lihat Zal, data terakhir tanggal 7/3/1994, berat badan 60, tinggi badan 190, dan lain-lain. Untuk source code-nya, di sini kita menggunakan bantuan dari library Bootstrap untuk CSS dan PHP-nya. Berikut untuk pembuatan navbar. Lalu ada ini untuk bagian karuselnya yang seperti ini. Karusel atau banner website ya. Lalu juga ada berikut untuk feature untuk feature dari Sehatin kalkulator. Lalu ini untuk panduan-panduan feature-nya, ada BMI, ada BMR. Lalu di bawah sini ada tadi untuk memanggil data dari tabel user. Tadi sini menggunakan select from user data. Lalu kita order by satu data terakhir yang masuk dari user data berdasarkan username yang diloginkan dari form login. Lalu kita dump datanya berupa data, date, nama, umur, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Dan ini adalah footer-nya. Sekian untuk bagian website-nya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan untuk proses otomasinya menggunakan cron job. Iya. Oke, jadi di sini otomasi yang kami lakukan adalah untuk membuat backup database di database user dan juga database user itu database data tadi yang mengandung tabel user dan juga user data. Di sini kami menggunakan cron job. Bisa dibuka di terminal cron job-nya menggunakan command cron tab. Sudo cron tab min E untuk mengedit file cron tab-nya. Nah, di situ ada bintang-bintang. Di bintangnya itu menandakan bahwa setiap menit, setiap jam, hari, dan juga minggu, dan juga bulan. Dan di situ di sampingnya ada file ESA yang akan kita jalankan secara otomatis. Yang dimana file ESA-nya itu sendiri berisi codingan untuk membackup database secara otomatis. Bisa dibuka backup DB ESA-nya. Di dalam backup db.sh-nya di sini ada MySQL dump yang digunakan untuk membuat file SQL dump ya. Dan itu ada min U
itu untuk user, root, min p untuk password, let me in, data adalah nama database-nya, dan simbol lebih besar itu untuk mengekspor filenya. Kita mengekspornya di folder yang kita gunakan masing-masing, terserah. Jadi kita mengekspornya di folder backup db, di folder yang sama di mana file SA-nya ada. Nah, di situ seperti yang kita lihat bahwa setiap database-nya akan otomatis terbackup di dalam setiap kreditnya. Di situ ada formatnya. Formatnya adalah nama filenya adalah backup, lalu underscore, dan ada tahun, tanggal, dan juga bulan. Lalu ada jam, menit, dan juga detik. Dan jika kita buka backup-nya, maka akan ada isi dari database yang sudah kita buat tadi. Semua database yang sudah terupdate akan ada datanya. Kurang lebih seperti itu untuk otomasi. Masih ada yang ingin ditambahkan dari kawan-kawan? Oke, mungkin sekian dari presentasi dokumentasi proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.